aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sama-sama. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Amin. Ayat kelima berkata begini yang menjadi tema kita. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Tuhan Yesus dia sedang mengajar di sana, dan Simon beberapa nelayan mereka sedang menjala ikan atau mereka sedang mencari ikan. Lalu pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, saya percaya ketika Yesus mengajar pasti dia melihat Simon dan melihat semua murid-muridnya. Pada saat itu mereka belum menjadi murid Yesus. Dan saya percaya Yesus tahu pada saat itu mereka sedang tertunduk, sedang lesu, sedang mereka kecewa karena malam itu mereka tidak menangkap ikan. Sebagai nelayan yang profesional mereka tahu pasti pada saat itu ada ikan. Saya percaya ketika kita tidak mendapatkan hasil apa yang kita cari, apa yang kita kejar, pasti kita kecewa. Kita pulang dengan letih lesu, kita pulang dengan lemah, kita pulang dengan loyo. Kita tidak bawa berkat di rumah. Begitu juga waktu mereka, ketika mereka sudah sepanjang malam, kata Simon, mereka tidak dapat menangkap ikan. Sudah itu Tuhan Yesus lalu berkata, bawalah perahumu ke tengah. Udah mereka tidak dapat apa-apa, lalu disuruh bawa perahu ke tengah. Lalu dalam pembicaraan itu Tuhan Yesus berkata, jalakanlah jalamu dan tangkap ikan. Sebagai orang yang sudah kecewa tidak dapat apapun disuruh lagi. Lalu mereka berkata, karena engkau yang suruh. Ini hebatnya. Karena engkau yang suruh, maka kami juga melakukannya, menjalannya. Dengan rasa kecewa, dengan rasa hal apapun mereka pada saat itu, karena mereka tidak menangkap apa yang mereka inginkan. Lalu mereka disuruh lagi membawa perahu ke dalam, lalu disuruh menjala ikan. Simon mungkin kalau dia bisa berbicara, apakah engkau enggak tahu? Kami sudah lelah, kami sudah capek sepanjang malam, kami enggak menemukan ikan. Tapi ada perkataan yang luar biasa, karena engkau yang suruh. Karena Yesus yang suruh, mereka taat dan melakukannya. Apa yang terjadi ketika mereka taat? Apa yang terjadi ketika mereka mungkin bersungut-sungut, mereka tidak taat, lalu mereka pulang? Berarti berkat itu bukan hanya bergantung pada Tuhan, tapi berkat itu juga bergantung kepada saudara dan saya. Mestikah kita tetap taat pada Tuhan atau kita bersungut-sungut? Mestikah kita tetap taat kepada Tuhan atau kita kecewa?
hari ini kita lihat belajar dari Simon Petrus dan teman-temannya. Dalam mereka kecewa karena mereka tidak dapat ikan. Lalu ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka disuruh bawalah perahu ke dalam. Sampai di sana mereka disuruh lagi menjala. Saya percaya ketika Yesus suruh mereka disuruh menjala karena Yesus tahu. Pada di tempat yang sama mereka tidak mendapat apapun. Lalu dia suruh lagi mereka coba jala lagi. Membuktikan mereka supaya mereka tahu siapa yang suruh. Sehingga kalau kita baca di situ mereka ketika mereka melihat banyak ikan, perahu mereka penuh. Lalu mereka meninggalkan pekerjaan mereka, mereka ikut Yesus. Bapak Ibu saya percaya ketaatan kita dapat berkat karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Persungutan itu membawa kita jauh dari harapan apa yang Tuhan juga harapkan dalam hidup kita. Kekecewaan membuat kadangkala kita makin terjerumus dalam hidup ini. Taat setia pada Tuhan. Alkitab katakan segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dengan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang sia-sia. Selama kita taat. Mungkin kita di sini di tengah gereja ini gereja tidak bisa atau tidak bisa berbuat apapun bagi hidup kita. Mungkin gereja, mungkin kita hamba Tuhan juga tidak bisa memberikan banyak kepada Bapak Ibu yang sudah taat dan setia di gereja ini. Apakah kita gereja? Ya gereja. Apakah kita kecewa? Ya gereja ini berbicara tentang peduli, tentang kasih mana? Tapi saya percaya ketaatan Bapak Ibu yang diberikan di tempat ini kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Gereja enggak peduli tapi Tuhan peduli pada kita. Bahkan dia berkata, aku akan memberkati engkau sampai pada masa kesudahan. Begitulah yang dialami Simon ketika dia berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dia sempat berkata, sepanjang malam guru, kami tidak menangkap apapun. Sepanjang malam kami tidak menangkap ikan. Apakah Yesus enggak tahu? Saya percaya dan saya yakin pada saat itu karena Yesus tahulah mereka tidak menangkap ikan maka disuruh mereka membawa perahu ke dalam bahkan menjala ikan. Saya yakin Bapak Ibu kekasih, ketika kita pelayanan kita sadar karena Tuhan suruh melayani kita. Tuhan sudah siapkan upah bagi saudara dan saya. Upah kita besar di surga. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, segala sesuatu apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan yang kita lakukan karena Dia suruh. Seperti yang Simon katakan, karena engkau yang suruh. Kalau gembala yang suruh kita bisa kecewa. Kalau manusia yang suruh kita bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan yang suruh, saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Setiap harga yang kita bayar, setiap apapun yang kita berikan dalam Tuhan, Bapak Ibu jangan takut. Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa bagi kita. Kita baca tentang kisah Ayub bagaimana dia yang taat setia kepada Tuhan. Ketaatannya yang luar biasa itu Tuhan gantikan apa yang hilang dalam hidupnya. Satu Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16 kalau kita baca di sana. Tentang janda di Sarpat. Seorang janda di Sarpat yang hidupnya dia di bawah garis kemiskinan. Dia mempunyai anak.
Dia hanya memiliki tepung segenggam. Yang hari ini dia masak tepung itu, dia besok nggak tahu berbuat apapun. Mungkin dia sedang menunggu ajalnya. Pada saat dia kelaparan, pada saat dia sedang mungkin merenungkan nasibnya. Lalu datang abdi Allah. Elia datang bertumpah ke dengan dia. Ketika mereka bercakap-cakap, mungkin pada saat zaman sekarang ini kita bilang, ini dasar hamba Tuhan gak tahu. Dasar pendeta ini gak tahu. Sedangkan saya aja gak ngerti besok mau makan apa. Apa yang dikatakan? Buatkan aku roti. Siapkan aku lebih dulu. Udah minta dibuatin, minta lebih dulu. Tapi janda di Sarfat ini saya percaya dia tahu yang datang itu siapa. Dia siapkan roti, dia siapkan tepung. Lalu dia siapkan segala sesuatu apa yang disuruh oleh Elia. Dia taat, dia melakukannya, maka kalau kita baca di situ ada berkat yang luar biasa. Tepung, minyak, semuanya itu tidak pernah putus habis-habisnya di tengah kehidupan mereka. Yang tadinya mereka cukup jatah hari ini, besok nggak tahu makan apa. Mungkin hari ini kita berkata, mungkin ini hari kita makan apa. Besok kita makan siapa. Tapi janda di Sarfat ini dia taat. Dia tetap taat, dia memberikan apa yang diminta oleh abdi Allah ini. Dia siapkan tepung, dia siapkan minyak, lalu dia disuruh lagi pergi kepada tetangga-tetangga. Dan apa yang terjadi? Karena ketaatan dia tidak pernah hidup di dalam kekurangan. Saya bangga melayani Allah yang seperti dia. Taat dan setialah. Percayalah Tuhan Yesus itu Allah yang ajaib. Dia tidak kurang cara untuk memberkati saudara dan saya. Kadangkala berkat itu tersandung dalam hidup kita, tertutup dalam hidup kita. Karena kita terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Terlalu banyak kita bersungutan kita dengan Tuhan. Simon dia hampir bersungut-sungut dengan Tuhan. Dia berkata, apakah enggak tahu sepanjang malam saya sudah menjala tapi tidak menemukan ikan. Jala di tangan kita bisa saja jala itu tidak akan menemukan apapun. Tapi jala ketika ada di tangan Tuhan seperti mana dia katakan kepada Musa. Apa di tanganmu? Tongkat Tuhan. Tongkat itu di tangan Musa tetap tongkat. Tapi tongkat itu diserahkan kepada Tuhan, tongkat itu bisa berubah jadi ular. Tongkat itu bisa berubah jadi apapun. Tongkat di tangan Musa yang kecil dipukulkan dengan batu yang keras. Dia bisa mengeluarkan air. Dia taat apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, apa di tangan kita? Mungkin di tangan kita tidak banyak. Tapi di tangan saudara dan saya ada iman yang teguh, yang taat dan setia. Kita taruhkan kepada Tuhan. Iman kita itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan tidak tuntut banyak bagi kita. Tapi Tuhan hanya menuntut ketaatan dan kesetiaan. Walaupun cara Tuhan kadangkala menyuruh kita di luar nalar kita. Tidak seperti apa yang kita inginkan. Ini kan cara Tuhan kadang-kala gak masuk akal.
Sampai-sampai Simon juga pernah protes. Kami sudah sepanjang malam, nggak ada ikan di sini. Mungkin kalau dikatakan Tuhan, ayo di tempat lain kita cari ikan. Tapi di tempat yang sama Tuhan suruh. Dalam arti kata di tempat yang tidak mungkin. Di tengah ketidakmungkinan itulah Tuhan membuktikan bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jangan takut. Percaya pada Tuhan Yesus. Saya terus yakin bahwa hidup saya dan keluarga saya ada dalam rencana Tuhan. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian kita, bagian Tuhan. Taat. Ada pujian berkatakan begini, setia setialah, setia sampai apa? Kalau kita setia sampai mati. Kalau kita setia terus sama Tuhan. Walaupun dalam perjalanan itu kita jatuh bangun. Walaupun ada banyak tantangan dan rintangan. Percayalah Tuhan itu tahu apa yang kita hadapi. Tetap setia dalam Tuhan. Di sana berkat itu tidak habis-habisnya. Pemazmur katakan dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Dalam arti kata berkat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi anak-anaknya yang berharap pada Dia. Minggu kemarin saya katakan bahwa berkat kita itu berkat anak raja. Karena berkat kita datangnya daripada Tuhan. Bukan datang dari manusia, kalau dari manusia itu berkat pengemis yang kita minta-minta. Tapi berkat kita dari Tuhan yang sudah siapkan. Kalau berkat dari Tuhan saya percaya makanannya steril punya. Kalau berkat daripada Tuhan saya percaya berkat itu mendatangkan sejahtera. Kalau saya percaya berkat itu dari Tuhan, berkat itu tidak mengandung penyakit. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Setia terus. Janda di sarpatnya dia setia kepada Elia. Ketika mereka sudah menikmati berkat itu, tiba-tiba anaknya mau mati. Janda ini marah. Siapa engkau? Mengapa kau datangi aku? Apakah kau mau mengambil anak saya? Dalam kemarahan dia berkata, Nabi Allah ini berkata, serahkan anakmu kepada saya. Lalu 3 kali anaknya dipeluk. Apa yang terjadi? Anak ini hidup kembali. Berarti berkat Tuhan itu bukan hanya berkat untuk kebutuhan jasmani kita. Berkat Tuhan dia memberikan jaminan kehidupan bagi saudara dan saya. Yang sudah mati Tuhan sanggup hidupkan kembali. Saya percaya hari-hari ini mungkin kita telah mati ketaatan hidup kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan ampuni kami kok selama ini kami kurang taat. Tuhan yang penuh kasih sanggup memulihkan kembali hubungan kita yang sudah rusak dengan Dia. Abraham dia sedang menanti-nanti apa yang dia rindukan. Janji Tuhan yang luar biasa itu tak pernah dipenuhi dalam hidupnya. Tuhan suruh Abraham pergi keluar, tinggalkan kampung halamanmu. Abraham meninggalkan zona kenyamanannya, dia pergi. Dia tidak tahu pergi kemana, Tuhan tidak suruh pergi kemana. Dia berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Tuhan berjanji, Abraham, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Dia menunggu setahun enggak ketemu. Dia menunggu 5 tahun enggak kunjung datang. Dia menunggu 10 tahun, Sarai tidak pernah mengandung.
Sampai Sarah juga dia bersungut-sungut, dia ketawa. Seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan marah pada Sarah. Tapi Abraham dalam kelemahan tubuhnya, kata kitab Roma, fisiknya boleh lemah, tapi imannya, ketaatannya kepada Tuhan dia tidak pernah lemah. Dalam kelemahan fisiknya dia nunggu sampai 25 tahun, lalu dia mendapatkan janji Tuhan itu. Dia mempunyai keturunan dan anaknya yang dijanji Tuhan itu lahir. Sedang menikmati main-main dengan anaknya, walaupun dia sudah tua. Abraham dalam ketuanya dia punya anak, apa enggak senang? Saya percaya Bapak Ibu, mungkin kita sudah tua tapi kita punya cucu, main dengan cucu, aduh senangnya bukan main. Tapi dalam kegembiraannya dia, Tuhan berkata kembali pada Abraham, Abraham, serahkan anakmu itu. Saya percaya kita sebagai manusia pasti kita terpukul. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Dia bawa anaknya. Anakku, ayo ikut dia. Dia bawa untuk ke tempat persembahan. Dia siapkan segala sesuatunya. Anaknya bertanya, Bapak, di manakah persembahan itu? Saya percaya Abraham sebagai manusia, sebagai seorang bapa yang lama menunggu jeritan anak itu, berkata, di manakah? Pasti Abraham dia enggak tega. Tapi karena Tuhan yang suruh, di tengah ketidaktegaan dia melakukannya, dia taat. Tapi Tuhan berkata, enggak jadi. Dan digenapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia akan menjadi bapa segala bangsa, maka dia sekarang dikatakan bapa yang beriman. Walaupun dia pernah goyah. Ketika dia bawa istrinya Sarah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ke mall, tapi untuk menuju perjalanan yang seperti apa yang dikatakan Tuhan. Tibalah dia ke satu daerah atau negara Mesir. Di sana dia datang bertemu dengan pemimpin di sana. Dia tahu bahwa pemimpin di sana itu sadis. Dia berkata kepada Sarah, karena Sarah ini dia cantik. Dia pemenang Miss. Di sana belum ada negara ya. Miss apa kita bilang? Dia tercantik kata di daerahnya itu. Sampai dia berkata, nanti kau ditanya, jangan bilang istri saya ya. Tapi saudara, benar pada saat dia tanya, Raja Mesir ini dia mau ngambil, mau jadi istrinya. Tapi Tuhan tegur. Akhirnya dia menyadari, dia marah sama Abraham. Dan mereka disuruh pergi. Dia pernah taat, tapi kadang-kadang dia punya juga iman goyah. Bapak Ibu, tetaplah taat dan Tuhan. Segala sesuatu yang kita persembahkan, kita berikan sama Tuhan, tidak ada satupun yang sia-sia. Yang kedua, ketaatan mendatangkan keberhasilan dalam setiap hidup kita. Saya percaya ketika kita juga ada di dalam satu perusahaan, ketika kita bekerja di perusahaan itu, kita taat, apapun kata bos kita lakukan, kita tidak bantah-membantah. Sebagai anak Tuhan kita membuktikan kesetiaan, ketaatan. Saya percaya pasti pimpinan memperhitungkan ketaatan kita. Bukan cari muka, tapi kita sungguh-sungguh mau bekerja. Karena kita punya sikap, punya pendirian, kita punya kerinduan untuk kita supaya nanti kita bekerja baik-baik, sungguh-sungguh untuk kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Setiap apa yang kita lakukan, saya percaya pimpinan kita pasti memperhitungkannya.
Masuk kantor jam 8, kita datang setengah 8. Untuk apa kita datang setengah 8? Kita mempersiapkan lebih dulu segala sesuatunya untuk kita bekerja. Ruangan kita yang kotor, yang berdebu mungkin tidak membuat kita nyaman, kita kerja, kita lap lebih dulu. Pulang kantor jam 5, kita jam 5 lewat kita sudah siap-siap. Jangan pulang kantor jam 5, jam 4 kita sudah siap-siap, udah bersih-bersih. Pasti bos juga memperhitungkan, ini malas ya bukan main. Datang lebih lambat, pulang lebih cepat. Tapi kok kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan taat dan setia, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu percayalah, nggak tunggu tahun depan. Bulan depan pasti kita dinaik gaji, kita dinaik jabatan. Karena hasil dari ketaatan. Jangan kita malas, kita mau naik jabatan. Kita datang jam 9, padahal kantor buka jam 8, pulang jam 4, padahal kantor pulang jam 5. Enggak dipecat, itu sudah mujizat bagi kita. Maka itu Tuhan Yesus katakan, kalau Bapa di dunia ini tahu yang memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapa di surga. Dalam arti kata, kalau pimpinan di dunia ini tahu memberikan harga atau memberikan penghargaan bagi karyawan yang taat, Tuhan juga tahu memberikan sesuatu yang berharga bagi saudara dan saya. Selama kita taat dan setia pada Tuhan. Mintalah maka kamu diberi. Tapi kita hanya meminta tapi tidak berbuat apapun untuk kita dapat meminta kepada Tuhan. Orang yang meminta itu, kalau orang Batak bilang, jangan kita meminta tangan kita di atas. Meminta itu tangan kita di bawah, atau dalam arti kata kita merendahkan diri. Kita butuh. Tapi kalau kita hanya meminta sama Tuhan, Tuhan berkati aku, tapi kita enggak melakukan apapun. Permisi Bapak, permisi tanya Bapak, Ibu, apakah kita diberkati? Kita berdoa dengan lutut. Tuhan berkati aku hari ini Tuhan. Aku pingin punya mobil. Apakah Tuhan salah BEM mobil datang sama kita? Tuhan pasti berkata, kalau kamu mau punya mobil, kerja keras. Lakukan ini, lakukan ini. Gak ada hitungannya itu orang malas dapat berkat. Kitab Amsal berkata, tangan yang malas mendatangkan kemiskinan, tapi tangan yang rajin mendatangkan berkat kekayaan. Apalagi kita rajin mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan katakan di situ, apapun yang kita kerjakan semuanya itu akan mendatangkan apa? Keberhasilan. Apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, apapun yang Tuhan perintahkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, percayalah pasti hidupmu berhasil dan diberkati Tuhan. Mau berhasil? Taat setia sama Tuhan. Walaupun kadang-kala Tuhan perintahkan itu enggak masuk akal. Walaupun kadang-kala Tuhan kami enggak mau ini, kami maunya ini. Kan itu yang sering kita sama Tuhan hitung-hitungan. Abraham dia sempat hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kalau boleh ada sekian, bagaimana Tuhan? Sampai akhirnya dia jatuh pada 5 orang. Dari berapa orang? Tawar-menawar. Kita bersyukur walaupun tawar-menawar, Tuhan itu tetap baik bagi kita. Seharusnya kita tidak punya hak untuk menawar sama Tuhan. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan.
Tuhan katakan kepada Yosua. Yosua 1 ayatnya 8, bagaimana Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dan ketika Yosua dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, maka dia berhasil untuk menggantikan Musa. Kalau Musa gagal untuk memasuki tanah perjanjian, tapi Yosua karena dia taat setia sama Tuhan. Yosua 1:8 berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan. Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan ketika dia menggantikan Musa. Perintah Tuhan itu jelas kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih di kota legenda Cibubur ini. Kemanapun engkau mau berhasil, perkatakanlah firman Tuhan. Jangan perkatakan kejelekan orang lain. Jangan perkataan kita yang tidak ada artinya. Tapi dimanapun kita berada, taruhkan hati Tuhan di hatimu. Hati Tuhan itu apa? Hati Tuhan cuma satu, jiwa. Biar itu juga ada tertanam dalam hidup kita, kita tetap taat dan setia. Nanti bagaimana kalau saya beritakan firman Tuhan, saya ditolak. Ditolak atau tidak bukan urusan kita, ditolak atau tidak urusan Tuhan. Tapi selama kita taat memberitakan kabar baik tentang Tuhan, Bapak Ibu jangan takut. Ada upah sedang menanti kita. Firman Tuhan itu akan berkata, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika saya diutus di sini untuk menjadi gembala, saya sudah nyaman di pusat. Jabatan nyaman, segala sesuatu nyaman. Tapi tiba-tiba saya dipanggil oleh Pastor Yohanes. Pak Robert saya tugaskan ke Cibubur. Waduh, saya diskusi, ya udahlah namanya kita sudah dipanggil Tuhan. Ayo, waktu itu rumah kita bukan di kota wisata, waktu itu mesti di Sunter. Perjalanan Sunter ke sini begitu luar biasa makan waktu. Ada kegiatan komsel hampir setiap malam. Maaf kata bukan kita menyombongkan diri, kita nginap terpaksa di Epensel. Supaya kita punya istirahat. Hampir setahun. Taat saja. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi kamu ke kota wisata. Kami pergi mutar-mutar, nggak ada ketemu. Tulisannya cuma segini. Rumah ini dijual. Kita sudah mau pulang. Saya percaya saat itu Tuhan tunjukkan nama kita. Saya percaya pada saat itu anak saya matanya dilirikkan ke kiri. Karena anak saya bilang, "Pak, itu dijual." Enggak ada pakai agen. Dia langsung. Sampai yang punya rumah dia kaget. Dia berkata sama anak saya, "Mas, ibunya beli rumah apa beli kacang goreng?" katanya. Kenapa? Orang beli rumah kadang-kadang mikir dulu. Pada saat itu kita nggak mikir, saya percaya itu Tuhan yang memakai mulut kita berkata, "Ambil."
kita ambil. Ya, buktinya sekarang bisa dipakai. Rumahnya nyaman, bisa dipakai, kita mau komsel, mau manggang, mau apapun. Tetangganya baik-baik. Tanya jemaat-jemaat yang pernah, kita manggang di rumah. Jemaat datang malam-malam itu komsel di rumah, pakai musik. Nggak ada yang larang. Taat terus sama Tuhan. Pasti keberhasilan akan mengikuti kita. Kalau kita baca tentang kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dapat satu perintah, raja disuruh oleh orang-orang di sekitarnya. Raja, di sini ada orang-orang pembuangan yang enggak taat untuk menyembah kepada raja. Suruhlah atau keluarkanlah titah. Lalu raja mengeluarkan satu titah. Barang siapa yang tidak menyembah, berdoa kepada raja, bukan kepada Tuhan raja di atas segala Tuhan raja, maka dia akan ditangkap, maka dia akan dihukum. Lalu pertama Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ditangkap. Ada satu perkataan dari mereka ini yang sangat luar biasa. Mereka berkata, Tuanku Raja, seandainya Allah yang kami sembah tidak menolong kami hari ini, kami tidak pernah menyembah kepada Raja. Mereka lebih memilih kepada Tuhan yang hidup daripada manusia. Kadangkala kita sama manusia cari mukanya luar biasa. Kadangkala kita sama manusia kalau dia sudah punya dikit aja kita, aduh. Bapak apa kabar Bapak? Tulang udah datang tulangnya. Hari mah tulang. Padahal tulang kita itu dia punya jabatan yang luar biasa. Menyuruh kita kadangkala seenaknya saja. Itu pun kita tunduk. Tapi pernahkah kita tunduk, taat, setia kepada Tuhan yang menyuruh kita? Pernahkah kita setiap pagi kita berkata, Tuhan Yesus selamat pagi. Terima kasih buat hari ini yang kau berikan. Pernahkah kita berkata, Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur. Hari ini walaupun tidak ada ikan di laut, pernahkah kita bersyukur, berterima kasih? Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Walaupun kadangkala kita bersyukur, kita nggak tahu untuk apa kita bersyukur. Kalau kita punya dapat jabatan kita bersyukur itu biasa. Tapi walaupun pada saat kita bersyukur kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita taat sama Tuhan yang kita selalu bersyukur, nanti berkat bersyukur. Ketika kita bersyukur itu ada berkat yang luar biasa. Dia sanggup merubah padang tandus menjadi padang gurun Allah. Dia sanggup merubah apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Walaupun kadangkala seperti Daud, dia dalam perjalanannya, dia dimasuki dalam lembah-lembah kekelaman. Tapi dia tetap bersyukur. Dan Tuhan angkat dia dari lembah kekelaman ke tempat lembah yang luar biasa. Yuk, taat dan setia pada Tuhan. Upah yang terbesar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Apa itu upah terbesar? Rumah Bapa telah siapkan bagi kita.
Mungkin di tengah dunia ini kita masih ngontrak, tetap setia. Rumah kontrakan kita bila perlu kita pakai untuk beribadah komsel. Bapak Ibu, minggu depan komsel kita sudah mulai ya. Hari ini ada bawa catatan enggak? Enggak bawa ya? Buku agendanya untuk apa? Untuk bungkus ikan asin? Untuk bungkus kopi? Buku agenda kita buat itu untuk kita supaya setiap kita datang kita catat khotbah. Di komsel nanti kita sharing. Gak mungkin kan waktu saya khotbah di sini, Pak Gembala interupsi, mau tanya, kenapa janda di Sarpap itu mereka makan kepada Elia, padahal dia mau mati? Karena di sini ibadah tidak ada interupsi, maka di komsel lah. Hari ini Bapak Darjo ketua ibadah, bagaimana Tong kita maafan yang gak bawa agenda? Hukum kasih berlaku, dimaafkan katanya. Bapak Ibu besok kita bawa. Yang belum dapat agenda siapa? Ada nggak yang belum dapat agenda? Nanti catat yang belum dapat agenda kasih sama Pak Darjo. Kalau mesti ada stok apa sih kita beri. Sama kita juga banyak-banyak ngapain. Lihat nanti yang belum dapat agenda coba catat. Supaya minggu depan kita bawa. Kita taat. Mau taat bawa agenda minggu depan? Oke, luar biasa. Ini jemaat yang luar biasa. Yang ketiga, kedatangan itu bukan saja mendatangkan berkat bagi kita untuk mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Tapi kedatangan kita mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan atau melainkan dia yang taat tentang kehendak Bapa di surga. Orang yang taat melakukan kehendak Bapa di surga itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya ketika kita dalam perjalanan kita, baik naik motor maupun naik mobil, Bapak Ibu di sini syukur ya nggak banyak lampu merah ya. Coba di Jakarta ketika ada lampu merah, kadang-kadang simpangnya ada bukan simpang 4 tapi simpang 5. Lalu pada saat itu kita sampai tiba di tempat kita lampu merah. Berarti kita harus berhenti. Ketika lampu merah kita harus berhenti, orang lain harus jalan. Lalu kita tidak taat, lalu kita terobos lampu merah. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti ada kecelakaan. Pasti ujung-ujungnya bisa saja maut. Karena kita tidak mentaati aturan yang sudah diberikan kepada kita. Lampu merah ya berhenti, lampu kuning. Wah naik motornya jago-jago tapi lalu lintas aturannya lupa semua nih. Lampu kuning itu harus hati-hati. Berarti kita walaupun sudah lampu hijau, kalau udah menjelang lampu kuning kita siapkan diri untuk berhenti. Lampu hijau baru kita jalan. Jangan taat saja sama Tuhan tapi taat juga dengan pemerintah, amin. Oh tapi Pak Gembala itu orang-orang pada maju semua ke depan, biarkanlah mereka. Buktikanlah kita anak Tuhan. Tapi kadang-kala juga saya menyoblos. Tadi Sabtu pagi itu kita terobos karena memang udah nggak ada orang. Kita lihat kanan kiri pagi jam 6 kosong daripada sayang waktu kita di situ.
Ini pendeta banyak alasan. Ya melanggar, namanya melanggar aja ya. Akhirnya bergembala, Tuhan ampuni kami mau cepat-cepat mau. Tapi mau saya mengatakan, kalau tidak taat kita aja ada aturan dan ada hukumannya. Di dunia ini, apalagi sama Tuhan. Tapi kok kita taat dan setia, pasti ada juga berkat yang disiapkan pimpinan kita, apalagi sama Tuhan. Dalam Roma 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata begini. Ini ayat yang terakhir. Ia akan membalas setiap orang menurut apanya? Menurut perbuatannya. Perbuatannya dia taat, dia setia, maka dia dapat upah taat dan setia. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan Tuhan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Orang-orang yang taat setia mencari kemuliaan Tuhan, mencari Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup kekal selamanya. Datang ke gereja jangan cari siapa-siapa. Datang ke gereja karena kita mau taat, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Datang ke gereja karena kita mau melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu direktur maupun Bapak Ibu pimpinan perusahaan, ketika kita ada di gereja, tanggalkan jabatan pimpinan kita. Almarhum Pendeta Yakub Nauhai berkata, kita ini adalah keset. Apa itu keset? Yang siap diinjak-injak. Tapi ketika kita menanggalkan jabatan kita sebagai pimpinan, kita semakin dipermuliakan Tuhan. Orang berkata begini, hebat Bapak itu ya. Padahal dia di perusahaan, dia pimpinan. Orang semua salam Bapak, selamat pagi. Tapi dia di gereja, dia berkata semua orang. Enggak tukang beca, enggak pimpinan, dia berkata, salam Bapak, selamat pagi. Tuhan dari surga berkata, anakku, Sabas anakku, mari masuk. Kita diundang dalam pesta perjamuan pernikahan anak domba Allah. Bapak Ibu mau masuk dalam satu pesta perkawinan anak domba Allah. Kalau kita baca kitab Wahyu, Tuhan katakan undang semua orang. Saya mau pesta. Tapi ketika orang diundang dia enggak taat, ada berapa? Tuhan aku maaf ya, anak saya mau melahirkan. Ada yang lagi satu, aduh maaf ya, kambing sapi saya belum makan. Tapi orang yang taat, diundang dia berkata, saya siap datang. Maka orang itulah masuk tempat perjanjian Tuhan itu. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita tetap taat. Upah besar di surga. Barang siapa percaya padanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itulah upah kita hidup kekal selama-lamanya. Taatlah, setia pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan diri kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketaatan. Ketika kita taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Ada berkat, ada mujizat, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan Yesus katakan kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan yang terbaik, apalagi aku Bapa di surga. Dia siapkan berkat bagi anak-anaknya yang taat dan setia.
Saya percaya ketika anak-anak kita itu taat, menghargai dan menghormati kita sebagai orang tua, kita tidak segan-segan memberikan warisan kita kepada anak-anak kita. Karena kita tahu dia bisa menjaga diri. Begitu juga Bapa di surga. Kita ini adalah ahli warisnya ketika kita taat dan setia kepada Dia. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita. Hari ini mungkin kita berkata, Tuhan, kami selama ini kami hanya melakukan semuanya itu rutinitas. Bapak Ibu, kalau kita hari ini benar-benar mau sungguh-sungguh percaya, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat setia. Walaupun ada perjuangan, walaupun ada yang harga kita bayar. Mungkin tenaga kita, waktu kita, bahkan tidak jarang uang yang kita ada pada kita juga persembahkan kepada Tuhan. Selama kita mempersembahkan dengan taat dan setia, kita persembahkan pada Tuhan, percayalah, di dalam Tuhan tidak ada satupun sia-sia. Jauhkan dari persungutan, jauhkan dari keluh kesah. Tapi berkatalah, ini aku Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat tangan-Mu. Ajarku setia, ajarku setia, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Katakan sekali lagi, ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini menjadi satu komitmen kita sama Tuhan. Ajarku setia. Ini doa kami Tuhan. Ini komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia Tuhan. Ajarku setia. Dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Pujian ini menyatakan kepada kita, biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kita naikkan, kita nyanyikan. Tapi maukah pujian ini benar-benar sungguh-sungguh menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita kurang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau sungguh-sungguh mengambil keputusan setia sama Tuhan, bawalah hidup, angkat tanganmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Setialah pada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa jauh dari Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, tapi hati kita tidak kita persembahkan pada Tuhan. Mungkin kita datang ke gereja, kita motivasi kita yang berbeda. Tapi hari ini diajarkan pada Tuhan pada kita untuk kita taat setia pada Tuhan. Saya rindu bagi Bapak Ibu yang benar-benar sungguh-sungguh komitmen kepada Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita, naikkan pujian ini berkata, ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Ajarku setia. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Ajarku setia Tuhan. Ajarku setia. Ya Tuhan, kami mau setia padamu. Ajarku setia Dalam keadaan apapun, ajarku setia. ajarku setia. Ajarku setia. Ini doa kami Tuhan. Ajarku setia. Ini komitmen kami. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku Setia. Ajarku setia. dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Haleluya. Ajar kami tetap setia Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Kami sembahkan. Kami meninggikan nama-Mu Bapa. Engkau besar. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang berkomitmen dengan Tuhan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, pujian ini bukan sekedar kami nyanyikan, tapi ini dah menjadi satu kerinduan kami, komitmen kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau setia, kami mau taat kepada Engkau Tuhan. Kalau selama ini kami kurang setia kepada Engkau Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami untuk tetap hidup taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu senantiasa taat dan setia kepada kami. Engkau menjaga hidup kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberkati hidup kami. Maka itu Tuhan hari ini ampuni kami Tuhan. Biar kami semakin setia, makin taat padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih, apapun tantangan, masalah, persoalan dalam hidupmu, Dia Allah yang setia. Apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan itu pasti menggenapi dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Dia tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Hari ini saya percaya Tuhan itu tidak lalai untuk memberkati saudara dan saya. Karena firman-Nya berkata, aku akan memberkati engkau sampai pada zaman kesudahan.
Kalau hari ini kita belum menikmati berkat janji Tuhan itu, mungkin ada hal-hal yang menghambat. Mungkin ada yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Mungkin juga kita kurang setia pada Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar dari masalah persoalan hidup kita. Bawakanlah tantangan masalah persoalanmu kepada Tuhan. Dari tempat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Bapak terima kasih hari ini. Bahwa kami percaya Tuhan Kau Allah yang selalu senantiasa mendengar setiap doa kami. Kami imani firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya bukan kurang besar telingamu untuk mendengar kami. Bukan kurang panjang tanganmu untuk menjamah memberkati kami Tuhan Yesus. Tapi yang kadang-kala menghambat itu adalah dari diri kami. Dosa dan pelanggaran kami yang menghambat semuanya itu Bapa, maka Tuhan ampunilah kami Tuhan. Hari ini kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap kami yang taat dan setia pada Engkau Tuhan. Biar kami berkat-berkat-Mu kami mau taat dan setia padamu Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata kuasa bilur Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami terima janji firman Tuhan berkata bahwa sakit penyakit kami sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dengan iman kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan pemulihan dari Tuhan. Makasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Mereka sakit biar lawat dan jamah mereka Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi Pak Tarigan Tuhan. Yang kemarin malam dia sudah menjalankan operasi besar Tuhan. Kami bersyukur kalau semua jalan operasinya dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai setiap dokter, pakai setiap alat-alatnya, pakai setiap obat-obatan menyembuhkan dia juga Tuhan. Hingga dia terus mengalami pemulihan yang luar biasa. Begitu juga buat orang tua kami yang ngasih buan Tuhan, terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan bagi dia. Terima kasih buat kekuatan-kekuatan yang baru Kau berikan bagi dia. Apa yang menjadi kerinduan dia untuk dia beribadah di tempat ini bahkan melayani Tuhan. Biar Engkau Allah yang baik memberikan kesempatan bagi dia untuk bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat kami maupun orang yang bersama dengan kami mengikuti ibadah live streaming. Kalau di antara mereka ada yang sakit, bahkan keluarga mereka yang sakit Bapa, kami berdoa dari tempat ini. Kami percaya kuasa mujizat Allah nyata di tengah kami. Biar sembuhkan mereka juga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rekan-rekan ambil bagian pelayanan pada hari ini Tuhan berkati. Biar apapun pelayanan kami berikan, kami persembahkan di tempat ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seperti mana firman-Mu, kami mau taat, kami mau setia, karena Tuhanlah yang telah memanggil kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu, berkat-berkat-Mu di tengah-tengah gereja Tuhan yang sedang beribadah pada hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi mereka juga. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami juga Bapa. Kami menyerahkan Presiden kami Prabowo, Wakil Presiden kami, seluruh menteri-menteri kabinet jajarannya juga kami taruhkan dalam kasih-Mu Tuhan. Biar mereka boleh bekerja dengan taat, setia, dan tetap dijauhkan dari mereka roh koruptor Tuhan. Kami patahkan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Indonesia ini akan menjadi bangsa yang hebat, yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Bapak